Saya belum menemukan ayat bahwa poligami itu masuk neraka. Tetapi Allah kan memerintahkan supaya apa? Ya, mengawini satu orang. Kan dia tidak akan bilang, kamu mengawini 5, 10. Ya, kenapa sampai sekarang manusia ini tidak ada ketentuan-ketentuan terhadap poligami di dalam Kekristenan, Pak? Kenapa, Pak? Oh, di konsekuensinya apa orang yang konsekuensinya apa gitu? Orang yang poligami sama yang sama sekali tidak poligami. Coba. Berarti kan dia sudah mengini yang lain. Ya kan? Iya, poligami kan nggak mesti harus bini orang, Pak. Di situ kan poligami kan nggak harus bini orang, janda juga bisa. Jangan kamu mengini sesama istri sesamamu manusia, atau iya, tapi kalau anak gadis nggak apa-apa ya. Kalau anak gadisnya orang nggak apa-apa. Atau hambanya perempuan. Kan anak gadisnya orang gimana? Ya, kalau Anda memang betul-betul masih duda atau Pak Ferry ini paham poligami enggak toh? Poligami itu dengan lebih 2 istri tetapi sama-sama resmi. Oh, kalau kami tidak mengenal hal itu. Namanya beristri ya satu, suami. Di mana di mana larangan poligami di Bible? Tuhan menciptakan laki-laki perempuan satu-satu, bukan 2 laki-laki satu perempuan. Ya, dan betul. satu lagi bukan begitu. Ketika Allah menciptakan apa itu? Coba kurang jelas suaranya. Ketika Allah menciptakan manusia kan Adam 1, Hawa 1, bukan Adam 1, Hawa 10. Tapi anaknya banyak. Iya betul, anaknya banyak. Tapi kan ketika mereka diciptakan cuma 1 pasang. Kan kita mempoligami anaknya, bukan hawanya kan? Kenapa? Kan kita mempoligami anaknya, bukan hawanya. Iya, tapi kan Tuhan memulai penciptaan begitu. Itu memang larangan, Pak. Itu penciptaan, Pak, beda dengan larangan. Bapak ini. Itu Abraham kan itu poligami itu gimana? Itu kan menciptakan hukumnya begitu, Pak. Hukum itu menciptakan manusia, Pak, bukan menciptakan hukum, bukan larangan. Iya, Pak. Tapi itu kan perlu kita harus teladani ciptaan Tuhan. Bapak ini yang dimaksud itu larangan untuk beristri lebih dari 1 itu gimana? Sama dengan standarnya itu saat Bapak menyebutkan hukum perceraian di dalam Kristen itu standarnya hukum itu. Di dalam Timotius ada sih itu, Timotius. Nggak boleh beristri lebih dari 1. Timotius berarti berapa? Abraham itu gimana? Masuk neraka berarti? Halo. Timotius berapa, Pak? Abraham tuh poligami loh. Coba Timotius berapa, Bang? 400 itu katanya Pak Framing nyebutin tadi itu, Pak Bang. Lupa dia masih cari datanya tuh. Kok katanya ada larangan poligami? Ngarang aja dia itu. Iya, ada juga, ada memang iya, larangan. Di mana? Ada, Bang. Sebentar, saya cari juga. Ada juga itu. Saya sudah pernah baca kok itu. Abraham aja poligami kok, berarti nggak ada larangan, Bro. Tapi kan Pak Ferry, menurut Pak Ferry Musa itu siapa? 3 ayat 2. Kenapa? Berapa, Pak? 1 Timotius 3 ayat 12. Nanti nggak boleh poligami lagi ya kalau udah baca firman Tuhan ini. Tuhan marah loh sama kamu. Saya cuma 1, kalau saya baca nanti nggak bisa. Itu kan syarat, berarti kan syarat untuk diaken itu. Diaken haruslah suami dari 1 istri. Nah, pahami Pak, diaken haruslah suami dari 1 istri.
Iya, tetapi kan Itu baca berikutnya. untuk istri, Untuk suaminya mengajari nggak boleh lebih dari satu, Pak. Iya, diaken untuk mengajari jemaat supaya diaken ini mereka punya istri satu, suami satu. Coba lalu pahami, mengajari Pak. jemaat. Kata-katanya begini, Pak ya. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Nah, diaken ini Iya. ya kan haruslah suami Jadi dari satu istri. kalau Diaken kan poligami itu laki-laki tidak berarti, mengurus Pak. anak-anak dengan baik. Kalau poligami Diaken itu tidak berarti kan mengurus anak laki-laki, dengan Pak. baik. Kalau poligami itu tidak mengurus anak-anak dengan baik. Kalau poligami. Diaken haruslah suami dari satu istri. Kalau ini kan larangan lebih dari satu suami ini. Iya, suami atau istri sama. Ya nggak sama lah, Pak. Ini larangan untuk nggak boleh lebih dari satu suami, Pak. Bukan satu istri. Bahkan dikatakan orang yang lebih satu istri itu bercacat celak. Poligami itu, Pak, lebih dari satu istri. Kalau ini tidak boleh lebih dari satu suami. Poliandri namanya. Poli apa itu namanya? Coba lihat 3 ayat 2 ayat 12. Coba lihat ayat 2 ayat 12. Karena itu Ini saya pemilik bacakan ya, jemaat Pak. haruslah seorang yang Saya tak bacakan ya, Pak. bercacat. Saya bacakan ya. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Nah, tuh. Jadi kalau orang yang poligami itu cacat celah itu. Suami dari satu Suami. istri. Iya, suami dari satu istri dapat menahan diri Ngawur aja bijaksana framing ini sopan, ngomongnya. suka memberi Itu tumpangan, cakap untuk mengajar. Nah, larangan lebih ayat- dari satu dulu, suami, diam dulu, Pak. biar saya- Bukan satu diam istri, dulu, biar lebih saya dari baca. satu istri, Pak. diam dulu biar saya bacakan lagi. Nah, di ayat 12 sama juga. Ya biar aja. Berarti dilarang ya poligami ya Pak ya? Ntar dulu, tunggu dulu sebentar. Ayat 12 juga. Diaken haruslah suami dari diaken itu harus menjadi suami dari satu istri. Itu larangan untuk lebih dari Suami itu dua suami, harus Pak. dia dulu suami harus dari satu istri. Iya, Gitu. itu larangan Dan dari lebih dari dua suami, bukan lebih dari satu istri. bukan, salah kamu membaca, bukan. Salah membaca, saya juga membaca lihat nih, kok. Seorang suami, lihat nih, seorang suami harus dari satu istri. Kamu kan Bapak membaca itu bahasa Indonesia aja nggak diaken bisa. haruslah Itu suami para pemimpin dari jemaat satu itu. istri. Iya suami, dia kan suami, harus satu istri. Mana harus satu istrinya enggak ada? Diaken Nah, itu kan dari satu haruslah istri. Lihat nih. suami dari satu istri, berarti dari tidak satu lebih istri. dari dua Berarti lihat nih, satu suami. istrinya harus satu dari suami itu. Diaken haruslah suami dari satu istri. Dari satu istri, suami Berarti satu diaken istri. ini laki-laki suaminya, tidak Iya, boleh lebih suami. dua, lebih satu. Suami dari satu istri, bukan disebut suami dari dua suami. Pahami toh Pak, diaken haruslah suami dari satu istri. Jadi istri mah tetap harus Iya. apa ini satu. Kalau suaminya lebih dari satu dilarang. Iya Pak Erwin, Jarnoai. Jadi Jarnoai. Jadi Oke. menurut Bapak, menurut Orang ayat ini muda-muda nggak loh, boleh ya orang poligami ya? Iya. Oke, saya mau jawab ya. Coba. Iya, berarti nggak boleh ya poligami ya? Halo. Nggak boleh. Satu. Oh nggak boleh. Berarti kalau yang melakukan poligami masuk neraka berarti? Halo. Hah? Halo. Enggak ada dibilang Yang melakukan begitu. poligami berarti masuk neraka. Enggak ada dibilang kalau poligami masuk neraka. Ya namanya nggak boleh Pak dikerjakan berarti bertentangan dengan ajaran Tuhan Pak. Bro, Ya ya. namanya itu Bro, tidak cinta. patuh, artinya dia dapat hukuman. Sebentar Bang. Oh ya, oke. Ya sebentar ya Bang. Oke. Gimana Pak? Iya. Bener kan? Orang melakukan itu akan mendapat hukuman kesusahan dalam dirinya. Kesusahan mengurus istri banyak. Kesusahan mengurus anak Ya kalau dia banyak. mampu Pak, kalau dia mampu apa yang susahnya Pak? Nah,
mampu Kalau inilah, kalau tenaganya kayak tenaga kuda apa susahnya, Pak? mampu inilah yang tidak Sekarang ditulis di Pak, dalam. ya dengar menurut dulu, data tunggu dulu. ini ya yang dikatakan harus satu istri. Nah, kalau seandainya ada Kristen lebih dari 2 istri, itu konsekuensinya gimana, Pak? Mampu Bagi- inilah bagi- yang tidak bagi diajarkan di pelakunya. Alkitab. Di Alkitab tidak diajarkan mampu. Kalau kamu mampu nggak ada. Di Istri Islam itu itu penolong. ada. Kalau kamu nggak Iya, ada. jadi kesimpulan Bapak bagaimana? Pertanyaan saya, apakah ini dilarang oleh agama Bapak atau bagaimana, Pak? Dilarang. Dilarang. Seperti Oke, contohnya ini gini. jawabannya. Nah, dilarang. Jadi Berarti contohnya siapa begini. orang Kristen yang melakukan hal Aduh. ini? Sebentar, Bang. Contohnya begini. Sebentar, Bang. Diam dulu. Ya, Contohnya kalau ada begini. orang Kristen melakukan Kalau poligami, berarti Tar dia dulu, sudah diam dulu. melanggar hukum Tuhan, Pak. Tar dulu, Ya kan? begini. Tuhan bilang Loh, begini, kok bentar jangan dulu? jangan membunuh kata Tuhan. Ada nggak orang Kristen membunuh? Ada. Kalau membunuh ya dosa. Ada membunuh Yesus. Dengar dulu, orang Kristen nggak ada bunuh Yesus. Gitu loh. Ada hukum Tuhan bilang jangan berzina. Ada hukum Tuhan bilang jangan berzina. Ada nggak orang Kristen berzina? Ada. Ada hukum bilang jangan punya istri banyak. Ada nggak mereka punya istri simpanan? Ada. Ada. Oh iya. Itu gimana, Pak? Itu dihukum nggak tuh? Tapi itu kan tentu dosa. Nah, yang kayak begitulah harus dibimbing oleh gembala atau pendeta seperti Pak pengikut jalan lurus ini, karena dia kan pendeta. Ya, Dialah saya yang belum dapat membimbing poin mereka. dari pertanyaan saya, Pak. Pertanyaannya, menurut Bapak itu yang melakukan poligami orang Kristen itu hukumannya apa, Pak? Ganjaran bagi dia apa? Atau dia mendapatkan dosa atau pahala, Pak? Atau upah yang baik gitu? Dosa. Nah, berarti dilarang ya, Pak ya? Iya, betul. Nah, oke. Bapak bisa Bapak baca, Pak? Bisa Bapak baca, Pak? Matius 8 nomor 11, Pak. Matius 8 nomor 11. Bacalah, Ya sebentar, Bang. Sebentar, Bang. Matius 8 nomor 11. Ya, Sebentar ya, udah, Bang. si pengikut jalan lurus menjawab. Silakan. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk maka bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga itu ya. Iya. Iya. Nah, itu Abraham, Pak. Bininya berapa, Pak? Ishak bininya berapa? Yakub bininya berapa? Kenapa mereka berada dalam surga, Pak? Kan Musa, Abraham udah dihukum Tuhan dengan itu. Abraham kan sudah dihukum Tuhan. Oleh karena poligami itu, Abraham dihukum melalui sunat. Makanya di kami itu sunat itu adalah Nggak bisa hukuman. digiring deh, Ustaz. Nggak bisa digiring. Boleh, Kacau. Ya, boleh. Silakan. Berarti Makasih. Yesus menjalani hukuman Tuhan karena dia disunat. Poligami bukan Premi sunat, ngawurnya. poligami. Yesus ternyata dihukum Tuhan Yesus karena umur Poligami. 8 hari Yesus disunat. Dengan Yesus boleh jawab? dihukum oleh Tuhan. Aduh. Oke, saya boleh jawab. Karena saya mau live dulu ya, sudah dari tadi saya Pak berikan Peri, kesempatan, ternyata Pak. Yesus Sudah. dihukum oleh Tuhannya, Pak Peri. Oke, saya mau jawab ya. Maaf, saya ini bukan pendeta ya, saya hanya awam. Dan kalau saya mau katakan Abraham berpoligami, ya berpoligami. Tetapi apakah Tuhan menyuruh, ambil ya, ketika kamu tidak punya istri, ketika istri kamu mandul, kamu ambil istri yang lain ya? Tidak. Kenapa? Karena kan Tuhan memberikan apa? Kebebasan memilih, tetapi ada efeknya. Oleh karena Abraham itu tidak mempercayai bahwa dia akan dijanjikan seorang anak, apa akibatnya? Kan mereka terjadi kekacauan dalam keluarga Kok Pak mereka. Peri ngatur riba Abraham? Kok Pak Itu Peri fakta. mau Bukan. Itu fakta. Sebentar, Bukan Pak nanti Peri. Anda bantah. Nanti Anda bantah. Jadi sebetulnya kan Tuhan kan tidak pernah menyuruh Abraham ketika istrinya Sarah itu tidak punya anak karena mandul. Tuhan tidak menyuruh, ambil saja itu perempuan yang itu. Tidak kan, tetapi itu pilihannya Abraham sendiri. Oleh karena pilihannya sendiri, coba Anda lihat kehidupan mereka. Kayaknya kan terjadi gini, apa? Pak Peri. Konflik antara Pak Peri. istrinya dan istri yang sah. Kemudian, Pak Peri. sebentar Anda jawab.
di dalam 1 Tesalonika 4, Ngarang. 1 Tesalonika 4 dengerin ayat 3 dulu Pak, sampai udah 5. nggak usah Karena ngarang. Mau Pak Ferry inilah turun. sebentar, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya Jangan kamu goncang, menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing, ini Jangan kebanyakan supaya kamu ngarang. masing-masing Dari tadi ngarang mengambil dulu. seorang perempuan Emang harus menjadi ngarang. istrimu sendiri, menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Jadi firman Tuhan apa? Mengambil istrimu sendiri ya, istrimu sendiri, dan hidup dalam pengudusan. Oke, Berarti saya kira Abraham demikian. salah di sini Pak ya. Berarti Abraham salah ya, Bapak katakan Abraham salah ya. salah. Masa Abraham Allah Bapak salah. leluhur Bapak Karena- leluhur orang Kristen salah ya? Karena Allah kan tidak Masya menyuruh Allah. Allah Abraham tidak dikatakan menyuruh salah. Abraham untuk mengambil apa? Masya Allah. Hagar. Bapak leluhur Apakah- orang Kristen apa- disalahkan loh Bang Alif. Ya betul. Dia kan tidak menuruti akan apa yang dikatakan oleh firman kan? Masya Allah. Ya. Nabi Kalian disalahkan. kan belum move on akan kesalahan Muhammad juga ada. Kalian belum move on kesalahan Muhammad. Kemana lagi nih Bang Alif? Oke, Nah, jadi begini ya. Jadi saya begini. mau katakan ya, Abraham, Begini, Pak Ferry. dia itu cuma seorang, Ferry. walaupun dia seorang nabi, tapi dia juga Udah. manusia. Anda masih Ya, ingat memang manusia. ketika dia pergi Memang ke Mesir? orang Kristen itu Sebentar. selalu menuduh para nabi berdosa. Enggak gini dulu. Aduh, Di dalam sebentar. Bapak udah dari tadi dengerin dulu. Anda tidak Saya tahu ini ketika sudah banyak Abraham mau ke mengalah dari Mesir, tadi. kemudian Dengerin. dia bilang kepada istrinya, kalau raja tanya, Sebentar. bilang kamu Hey. saudara saya. Bukankah itu dia juga berdosa? Tetapi akhirnya kan dia menyadari. Di dalam Oke, saya kitab mau pamit. Keluaran, gini, Saya- Ferry, dengerin. Di dalam kitab Keluaran 21 nomor 10, ini siapa yang noise ya? Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya dan persetubuhan dengan dia. Ini kira-kira aturan poligami atau aturan PSK, Pak? Jedar. Pertanyaan Anda, apakah itu perintah Tuhan mengambil istri lebih dari satu? Aturan Apakah itu poligami diatur oleh Anda Tuhan, Bapak. begini, Suka beda ketika terus jawabannya loh. Kesel ketika saya ini. orang sudah berpoligami itu ya aturannya. Ketika orang sudah Lah iya, berpoligami berarti itu tidak ada aturannya. yang salah, diatur itu. Tetapi tidak pernah Allah menyuruh berpoligami. Tidak ada satu dalil Allah menyuruh Nabi berpoligami. Tidak ada itu. Lah itu Tetapi makanya kalau diatur itu terjadi poligami pilihan mereka. itu. Kalau itu terjadi itu pilihan mereka, tetapi itu bukan perintah Allah. Ketika Sarai merintahkan mengambil Hagar pun itu juga itu disetujui oleh Tuhan, Pak. Ini udah Oh, jelas-jelas kata ini. siapa? Kata siapa? Pak, dengerin, Kata siapa? Pak, Itu dengerin, bukan dengerin. perintah Tuhan. Itu bukan Dengerin, perintah Pak. Tuhan. Tetapi atas izin Tuhan. Tetapi itu bukan itu perintah. istrinya. Kamu ambil. Coba Anda baca, tunjukkan kalau itu perintah Tuhan. Mau protes Abraham. Iya, coba Anda tunjukkan kalau Orang itu perintah disetujui Tuhan. oleh Coba Tuhan kok kalau perintah suruh, Tuhan. coba Anda tunjukkan buktinya kalau itu adalah disuruh oleh Tuhan mengambil budaknya. Coba. Mana ayatnya dia Tuhan memberi? Si Alif Kamu ini ambil itu. ngadi-ngadi nih si Alif ngarang lo nih. Itu nama. Ngarang lo Alif. Yang bilang nyuruh siapa? Barusan saya bilang. Suara Bang Alif kecil Bang Ngarang Alif. lo Alif. Ntar, kecil ya. Si Alif ini Aku suka benerin ngarang dulu, lah Aku ya. benerin dulu. Ya, oke, Aku benerin dulu, brother, bentar ya. saya mau pamit ya. Oke, kalau ada salah Jangan kata dulu, saya mohon brother. maaf. Oh, saya sudah dari Jangan tadi. dulu, Jangan brother. Pak Framing ketakutan ngompol di sini Pak Ferry nanti. Saya takut sendiri di sini. Saya takut sendiri di sini. Saya sudah dari tadi soalnya. Saya mau. Tapi kalau istirahat ada dulu. Natalia saya nggak takut. Apa kamu dari tadi kabur gitu sama aku? Ngaco. Oke, brother, semua ya, host, Pak Alif dan semua, Bang Erwin dan semuanya ya. Bang Framing, host saya mau Siap, pamit Bos, ya. siap. Makasih ya. Siap bos. Makasih ya. Ya, ya. Oke. Terima kasih ya Oke. pemberitaan Shalom. Injilnya. Shalom. Ya, Terima saya kasih mau buat kabur dulu pemberitaan ya. Injilnya. Oke, saya mau kabur dulu ya. Oke, shalom. Ya terima kasih buat Assalamualaikum. pemberitaan Injilnya ya bro. Oke, God bless you. Makasih. Oke, God bless you too. Nyahlah kau dari hadapanku. Kurang asam. Kabur berarti dia. Jadi gimana Pak? Bukan Kalau kabur, Lamek Pak. mengambil istri 2 orang itu gimana Pak? Pak Framing.
Ya, terserah Lamek lah itu, tanya si Lamek dapurnya sendiri. Waduh. Parah ini Pak Framing ini. Makin lama kok makin parah ini. Alip udah poligami belum Alip? Pak Framing Alip. paham poligami nggak? Alip udah poligami belum Alip? Menurut Pak Framing itu poligami itu seperti apa? Ya pokoknya itu salah lah, bukan perintah Tuhan. Nggak, menurut Pak Framing itu poligami itu seperti apa? Bukan salah benernya, Pak. Menurut Pak Framing. Poligami itu bukan perintah Tuhan, bukan perintah Tuhan. Menurut Pak Framing itu poligami itu seperti apa? Jangan-jangan Pak Framing ini nggak tahu poligami itu seperti apa? Poligami itu laknatullah. Poligami itu Waduh, seperti waduh. apa? Ini turunin Dia aja ini ini- penghujat Tuhan ini Dia nggak nih boleh secara kayak nggak gini nih. langsung dia melaknat ini loh. Iya. Nabi Ibrahim Bahkan loh, Abraham loh, Yesus Bapak sendiri Abraham pun dilaknat. terlahir dari keturunan Buktinya poligami. Ini nggak Abraham- boleh kayak gini nih. Ini nggak pernah Buktinya dipakar Abraham ngomongnya ini. dilaknat oleh Tuhan Malas gara-gara saya poligami. diskusi orang kayak gini nih. Malas saya. Apa Ini Pak poligami Framing nggak tahu diri ya. Berarti Padahal Tuhannya dia ada itu juga keturunan poligami loh. Jadi kan Iya, kita tuh oleh cuman gini loh Pak Framing, perspektif Itulah menurut yang pemikiran dipikul Pak Yesus Framing di kayu salib. itu poligami Itulah itu yang dipikul apa? Yesus di kayu salib. Definisinya Pak Framing itu apa? Poligami itu biar paham juga kalau Pak Framing nggak tahu Oke. gitu loh. Saya mau sampaikan secara ilmu SKS ya di Islamologi ya, begini. Gak usah Poliga- ngobrol sama Framing nggak penting. Apa nggak ada ilmu? Ilmunya Yang ada menghujat, males saya. Lagi mau bawa referensi dari Islam. Kok Alif tumben nih, biasanya nggak begini si Alif nih, langsung tergoncang Kau dia. katakan poligami laknatullah itu sebuah penghinaan yang sangat besar kepada para nabi, Framing. Loh, itu Nabi menurut Ibrahim Alkitab itu kami. poligami. Nabi Menurut Ibrahim Alkitab- itu poligami. Apakah dia dilaknat oleh Tuhan? Tidak. Menurut Alkitab Bahkan kami keturunan itu, hasil poligaminya pun diberkahi oleh Tuhan itu. Ismail itu Keturunan. diberkahi oleh Tuhan. Kau ini ngomong itu asal ceplos loh, nggak dipikir keturunannya dulu. diberkati Alif, tapi perlakuan Iya, tidak orang dibenci. tua yang Bahkan seperti itu saya tadi bacakan ayatnya di kitabnya orang Yahudi. Justru Tuhan memberi aturan kepada orang yang poligami, bukan melaknatnya. Di mana ada peraturan poligami? Tadi saya sudah bacakan Tadi udah di dibaca. Keluaran ada, di Mana Ulangan coba? ada. Mana? Makanya dengerin. Jika kau mengambil istri lagi, maka kamu harus adil katanya. Ayo. Di mana? Di mana? Keluaran 21 nomor 10 itu. Oke, saya baca ya, Keluaran 21. Ah. Saya izin ini kalau Bunda monitor, kalau dia tidak mau meralat bahwa poligami lanatullah itu, saya rasa udah turunin aja ini, nggak bagus ini. Keluaran Dia berapa? menghujat para nabi ini. Kok menghujat para nabi, menghujat perilaku kalian yang jelek itulah itu. Berarti nenek Perilaku moyang apa Yesus- coba? Nenek moyang Yesus Keluaran bilang, berapa? Oh, berarti kau sengaja, Framing, kau sengaja menghujat ke sini, kau katakan menghujat perilaku kami yang jelek. Di mana perilaku kami yang Iya, jelek? kalau kalian poligami ya jelek lah itu. Perilaku kami yang jelek. Makanya kutanya, definisi poligami itu apa menurut kamu? Kalau kalian kami poligami, dihina nggak makanya masalah, kan saya tanya- kami nggak masalah. Tetapi para Makanya nabi kan saya dihina tanya kami tadi tidak terima. Alif udah Kau poligami katakan belum, pelaku Alif? poligami lanatullah itu suatu penghinaan kepada para nabi, bahkan bapaknya Iya, para betul. nabi yaitu Abraham. Nah, Daud itu yang saya poligami, tidak setuju. Kau anaknya ini mau hancur meralat semua, atau tidak anaknya omonganmu hancur. itu? Daud Kau mau poligami, meralat atau anaknya tidak hancur. omongan itu? Lah emang orang yang tidak Abraham- poligami nggak ada Abraham kerusakan dalam rumah poligami, tangganya? Anaknya hancur. Jadi Lah, apakah dia itu sedang dilaknat Ismail oleh dan Tuhan? Ishak. Ini kacau kali Tapi orang tetap Tuhan memberkati anaknya, biarpun begitu Janganlah, salah orang jangan lanjut lah, salah orang males tuanya ditanggung oleh salah Udah orang kau tuanya. baca itu Keluaran 21:10 tuh coba. Biar kau Keluaran paham dengan 21 Bibelmu sendiri. Ayat 10 ya. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya dan persetubuhan dengan dia. Itu mah mengenai makanan. Itu jika mengambil perempuan lain, pakaiannya dan persetubuhannya aja tidak boleh diambil. Cuman kan mengambil perempuan lain. Nah, apakah dikasih tahu dia udah ada istrinya sebelumnya? Berarti ada, kan? akalnya memang nggak jalan, Bang Alip.
Ini ya, ini saya sekali lagi nih, yang ayat yang tegas ini, habis ini kalau dia nggak turun saya mau jalan-jalan dulu lah. Ada juga tertulis di Jaga Ulangan warung, 21, di Ulangan 21 nomor 15, dengerin ya. Apabila seseorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak laki-laki baginya, bagi istrinya yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu itu, pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Ini tentang masalah ada 2 istri, diatur oleh Tuhan. Bagaimana cara membagi harta waris di Itu perjanjian kalau lama. sudah punya istri, Alif. Dan tahu nggak begini? Saya mau kasih tahu. Ini 2 istri dobol Dengarin, Alif. Kenapa? diatur oleh Tuhan. Ini aturan Tuhan, ini tujuannya untuk apa dengar ini? Dengar dulu. Ini aturan dari Nggak Tuhan buat orang yang punya 2 istri. Kalau Abraham sudah salah, tetap juga anaknya yang namanya Ismail dan Ishak. Enggak, juga ini mau menghujat diberkati. Nabi, saya nggak mau dengar lagi. Bunda, kalau enggak turunin aja lah, Bunda lah. Tetapi Iyalah. dengar dulu. Ini ujungnya nanti malah Kalau- makin menghujat kepada biar saya- istrinya ibundanya Nabi Ismail. Saya nggak mau dengar Biar saya dia. kasih tahu sama kalian. Kalau ya. dia Biar saya meralat kasih tahu sama omongannya, kalian. boleh lah. Dengar. Enggak, kamu itu Kenapa menghujat. ada di zaman Abraham dan di zaman perjanjian lama mengambil perempuan 2 itu berdasarkan hak pembantu atau budak? Itu di kitabmu ngatur lebih dari Dengar. 1 istri. Kamu nggak Di paham dalam poligami. Kamu nggak zaman paham poligami. Abraham, Kamu itu nggak paham budak poligami itu lah. adalah diperjualbelikan. Ya, budak itu tidak punya hak. Sudah, Bahkan kamu nggak budak- paham poligami, nggak budak pun paham. Memang kamu kalau nggak diambil paham. tuannya, lalu dia punya anak, hak tuan kepada anak budak itu adalah hak tuan, bukan hak perempuan. Definisi Karena di poligami zaman itu apa? masih ada, dengar dulu. Karena di zaman itu masih ada Udah, hak kamu pahami perbudakan. dulu definisi poligami itu apa Dan dulu. Al-Quran sangat membahas tentang perbudakan. Sudah, makanya saya mau kamu sampaikan sama pahami kalian dulu. begini. Kamu pahami Kalau dulu ada definisi tuan poligami itu mengambil apa? perempuan lain, itu dia mengambil dengan cara hak budak. Contoh, seperti Yakub. Tadinya istrinya Rahel. Framing, kamu lalu paham Rahel ini punya paham dengan budak, poligami enggak? Lalu budaknya ini diizinkan Ini untuk punya kok nggak anak mau berhenti oleh orang sama ini. Rahel. Maka anak budak ini menjadi anaknya Yakub. Makanya anak Yakub itu ada 12. Sebenarnya dari anak istrinya itu cuman 5, tetapi dari anak budaknya itu ada 6. Kamu paham definisi poligami enggak? Enggak ada di Alkitab kami Definisi diajarin poligami, saya tanya definisi poligami, kata kamu dosen. Definisi poligami. Saya ajarin kamu ya tentang poligami. Udah tanya aja, tak tanya poligami itu definisinya apa? Enggak usah ajarin. Ada poligami, ada monogami. Ya, supaya kamu tahu itu. Di dalam hukum Udah Alkitab definisi kami itu, poligami itu apa? Definisi poligami apa? punya istri lebih dari 1. Udah, apalagi? Dalam waktu bersamaan. Nggak ada dalam waktu bersamaan. Berarti kamu bukan dosen. Poligami itu definisinya memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan. Itu namanya poligami. Sama-sama resmi. Itu aturan kamu. Kok aturan akal-akal? Coba kamu cari definisi poligami. Jadi dengar ya, di Alkitab itu tidak ada pengaturan poligami. Yang ada ketika orang tuanya Saya punya perjelas istri dulu atau sebelum dari kamu hamba membahas lebih atau dari jauh budak, definisi poligami aja kamu nggak anaknya tahu. itu dibuat Definisi menjadi poligami anaknya aja dan kamu nggak warisannya tahu. tetap ada. Jadi tidak ada pengaturan poligami di Alkitab.
Kan tadi sudah disebutkan sama Bang Laknat Ali dulu komplit. itu. Kau malah menghujat kau laknat kok. Iya. Nabi Ibrahim kau sebutkan Pak Framing, laknat Pak juga. Framing. Ngawur Itu kau nih. laknat. Pak Framing kampret sini, Pak Framing kampret. Poligami Kamu menghujat itu nabi-nabi, kamu laknatullah. bilang nggak ada aturan poligami. Hei, Abraham Pak Framing, dilaknat saya tahu gini. gara-gara poligami. Pak Framing diam, Pak Daud Framing diam. Di poligami Tuhanmu, dihukum Pak Tuhan. Framing, di dalam Hosea 1 ayat 2 yang kamu bilang Tuhan melarang poligami. Ya. Ternyata Tuhanmu di Hosea 1 ayat 2 itu malah menyuruh apa? Kawini apa? Pergilah kawinilah seorang perempuan sendal Laknatullah. dan peranakanlah anak-anak sendal. Jadi ini yang menurutmu mulia ini seperti ini ya? Poligami Giliran itu bapaknya para nabi, Bapak Ibrahim, Bapak Abraham, kamu mengutuk Terus dia. seandainya nggak ada poligami, Tuhan kamu nggak lahir. Framing. Kampret Betul. kamu Ya, framing, nih, framing kampret. Framing, kamu saya kasih tahu ya, Tuhan kamu itu lahir itu dari hasil poligami. Kalau Tuhan kamu ya nggak poligami tuh kamu nggak punya Tuhan lu. Udah. Wah, Mana udah buktinya? kamu Mana mau dalilnya? menghujat, saya Mana balas. dalilnya? Mana Hujatan dalilnya? saya lebih parah, saya kasih tahu. Mana Tuhanmu dalilnya? hasil Protes dia. parah lagi Tuhannya. Kurang aja. Tuhannya tuh Kurang aja, parah tadi lagi, dia parah. melaknatkan loh Bun. Tadi dia melaknatkan ini loh Bun. Ibrahim loh Bun. Bapak Sampai Abraham. Bang Dilaknat-laknat, Bang Ali kurang ajar. turun duluan. Aku baru bangun ngantuk kali aku tiba-tiba dengar dia poligami bahasanya. Waduh. Dia bilang Tuhan itu melaknat poligami. Padahal Tuhannya itu ya, ketuhannya itu hasil keturunan itu loh. Tuhannya itu keturunan anak Jina. Iya. Udah parah lagi Tuhannya. Tamar dan Yahuda. Iya Tuhannya, keturunan anak haram lah kayak gitu ya. Itulah Tuhannya. Framing belajar kau lagi. Tuhan kau aja pun kalau nggak poligami nggak punya Tuhan kau. Tahu kau? Inilah parahnya kalau mereka itu menganggap lebih dari satu istri itu dikatakan zina, padahal definisi zina itu beda. Berzina itu kalau tidak ada hubungan ikatan resmi. Jadi mereka ini memang ngawur. Definisi poligami aja katanya dosen nggak tahu. Lah Katanya Tuhannya dosen, juga nggak poligami tahu. loh. Nah, itu. Aku panggil Bang Nandar ya. Tuhannya poligami loh. Tuhannya punya istri lebih dari satu. Ayo, gimana itu framing? Tuhan kau poligami. Jadi kalau dia mengatakan seperti itu, laknatullah seperti itu, berarti dia melaknat leluhur dia, orang tua yang dianggapnya Abraham, yang dianggapnya sebagai orang tua kita semua, orang tua dari Yesus, orang tua dari Nabi Musa, itu dilaknat oleh si framing. Memang yang laknat itu sebenarnya si framing ini, yang laknat si framing. Nah, kalau nggak poligami nggak punya Tuhan dia. Tuhan dia pun poligami, punya istri lebih dari satu, punya anak lagi Tuhan dia. Tuhan kok bisa nikah ya? Kayak gini ya, kalau sebagai seorang pemuka si framing ini ya mau diikuti seperti apa dia? Apa nggak jemaahnya tambah lebih dari si framing? Mau nggak mau halap gimana jemaatnya kalau lihat si framing kayak gini? Ayo teman-teman, mana lagi oten? Agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Minta permintaan. Siapa tadi? Udah selesai ya? Itu framing itu gini, sudah di bawah tuh nangis dia. Aku tidak bisa berbuat apa-apa selain kehendak host kayak gitu.
Iyalah. Aku nggak bisa naik lagi besok. Aku tidak bisa berbuat apa-apa selain kehendak Allah sih. Ini dia masih typing tadi ya. Dia typing nangis di Sampai nangis pojokan nih itu. dia nih. Host sudah bangun. framing. Host, kenapa kau bangun, host? Biarkan aku berkoar-koar, host. Heran Pak Framing botol Kasih banget. tendangan maut. Host. Mental dia. Tuhannya keturunan poligami. Dia ngelaknat-ngelaknatin orang-orang yang poligami. Biarkan nggak usah diblokir, biar dia nangis di pojokan sambil pakai pampers gitu kan. Nggak tahu dia kalau syarat sah nikah aja di Kristen nggak ada. Tuh. Sini semua berarti. Itu loh perintah ini loh yang bikin heran itu perintah Tuhannya dia di Hosea 1 ayat 2 itu. Dia ngomel-ngomel tentang poligami, padahal Hosea 1 ayat 2 Tuhannya malah nyuruh kawin dengan sundal. Kawin dengan sendal, peranakan anak-anak sendal. Ini sebagai bukti bahwasannya di dalam Kristen itu tidak ada aturan baku membatasi orang. Yang pantas itu dikatakan laknat itu siapa, yang dikatakan baik itu siapa, yang dikatakan orang dapat imbalan pahala itu siapa, nggak ada. Contohnya seperti framing ini. Nah, Abraham dikatakan laknat seperti itu, orang poligami dikatakan laknat. Lah, kalau nggak ada orang poligami sebelum Yesus, nggak punya Tuhan dia. Nah, repot orang seperti ini memang. Mungkin punya cuman bukan Yesus lagi, mungkin beda kayak apa gitu ya namanya. Wajahnya beda gitu. Tapi gini ya, si framing kau lagi ada di bawah, aku bilang sama kau ini sama dengan poligami, padahal Tuhan kau pun poligami. Perlu kau ketahui kenapa kau menentang poligami tapi kau tidak menentang yang warna-warni. Itu di ajaran kau loh, pendeta sama pendeta menikah. Oh, yang pelangi alangah hidup. Turun nanti ngomong kayak gitu. Bolehnya warna-warni. Oh, warna. Udah ada Bible loh itu, udah ada Bible khusus warna-warni loh. Oh, cemana itu? Kau poligami, kau ini kan. Tapi kalau kayak gitu kau gak nentang, coba. Ih, amit-amit. Ih, framing bleh. Menjijikkan. Tapi cocok lah kau jadi kayak gitu, framing muka kau pun muka-muka kayak gitunya. Untung belum sempat dikeluarin sama hostnya. Iya, pendeta sama pendeta. Dia doyan dari belakang, udah bosan dari depan. Si framing lah itu doyan kali dari belakang. Makanya dia menentang ya kan, menentang poligami. Tapi yang dari belakang dia gak menentang. Oh, jangan-jangan dia gagal cita-cita, Bunda. Mungkin bisa jadi dia. Mukanya aja pun mirip kali. Ya Allah. Gagal cita-citanya dia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Framing. Gih, dari situ keluar kotoran, dari situ pula kau masuk. Ih, joroknya. Jangan terlalu jujur, Bunda. Untuk Tuhannya gak lahir dari situ ya, dari itu ya, murid ya. Untung ya. Kalau enggak bawa tai. Iya. Untung Tuhannya lahir dari lubang najis. Framing. Makanya kau jangan menghujat. Kalau aku tadi ketiduran, ngantuk kali, capek kali. Nah, aku kalau udah kau menghujat, wih, kau belum tahu kalau aku membalas. Sakit, framing, sakit. Hancur kami. Alhamdulillah lah framing, Tuhanmu gak lahir dari burit. Ya kan? Framing. Makin kesini kok makin ini. Tadi kalian gak ngeliat aku ya lawan Oten. Ada berapa Oten greget. Iya tadi sore ya host. Lihat, aku live kan di YouTube. Oh lihat ya, oh iya. Aku live kan. Ya kan, udah lama aku nggak melakukannya. Lama nggak Tahu kok. kan? Lama nggak buka. Aku kan angin-anginan kan. Kadang kalau lagi ini, wah aku lawan. Framing, untung Tuhanmu nggak kedudukan sama ibunya kemarin. Ya kan? Lucu-lucu lagi lawanku tadi. Sampai laki bini pun ikut campur. Ya kan? Diskusi sama lakinya, bininya ikut campur ya kan? Ayo naik leten. Ih, kalau udah kumat deh.
Yuk, Ten, ayo main, otenan. Ayo main, otenan. Daripada oten beneran, pikiran pusing tidak karuan. Lebih baik kita masuk Islam saja. Ayo main, otenan. Ayo main, otenan. Daripada oten beneran, pikiran pusing tidak karuan. Lebih baik kita masuk Islam saja. Masih bikin kopi. Terocing. Mana oten? Belum ada, Os. Otennya kejebur sumur, jangan. Oten kok kejebur sumur, kasihan si itu. Si Anjo. Si framing, jangan lah kejebur sumur, jangan kejam kali ngelem. Joget bunda, ngapa suruh aku joget? Nanti dikasih paus bunda. Kalau aku joget dikasih 10 singa. Satu singa dulu, baru joget. 10 singa lah. Satu dulu, nanti kalau joget. Kok tawar-menawar kalian? Kalian ku suruh tap layar, gak ada kalian tap layar ya. Tap layar dulu kalian, biar banyak yang nonton. Aku pakai hijab dulu. Mana jilbabku? Mana ikat rambutku? Daripada oten beneran, pikiran pusing tidak karuan. Lebih baik kita masuk Islam saja. Ayo, kalau udah bangun jam segini, udahlah, siap-siap lah, nggak bisa tidur.